Selamat malam, Anda menyaksikan catatan demokrasi, momen kebersamaan antara Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo. Akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan kemesraan politik. Bahkan ada pihak yang mengatakan jangan-jangan ini bentuk dukungan aroma politik kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan yang terbaru saat menghadiri sebuah acara di Malang, Prabowo Subianto menyopiri kendaraan taktis Maung yang ada di belakang adalah Presiden Joko Widodo. Nah, itu dikaitkan dengan bentuk dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto. Apakah betul Jokowi mengendorse Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024? Ini masih tanda tanya besar untuk kita semua. Betul, memang pertemuan-pertemuan yang digelar secara intens bersama dengan Ketum Gerindra dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini tak bisa dielakkan lagi, dapat diartikan sebagai kemesraan Presiden Joko Widodo dan juga bentuk endorsement, dukungan politis Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Belum lagi kalau kita lihat PD Perjuangan pun menyatakan tetap dukungan Presiden Joko Widodo pasti kepada capres partainya yaitu Ganjar Pranowo. Jadi kemanakah dukungan politis seorang Presiden Joko Widodo yang memiliki tingkat kepuasan publik melebihi 70% ini? Tanda tanya besar dan akan kami jawab di meja catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami akan langsung menyapa dan juga teman-teman mahasiswa yang nanti bisa kami libatkan dengan narasumber dari Universitas Bung Karno. Boleh minta tepuk tangannya, guys. Nanti kami libatkan, Anda pun juga bisa bertanya langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Ya, tanya apapun nanti berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Langsung dijawab tuntas oleh narasumber kami dan kami perkenalkan terlebih dahulu. Sudah ada Bang Bodi Hargen, Semangat Politik. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Boleh dicoba mikrofonnya Bang, biar gak batuk lagi. Selamat malam Maria. Dan juga sudah hadir Bang Guntur Romli, Ketua Umum Ganjarian Spartan. Semangat Bang malam hari ini. Ini sudah lama tidak hadir di catatan demokrasi, Maria, ya. Saya kasih semangat dulu. Yang nggak kalah semangat nampaknya tentu ada Bang Adian Apitupulu, politisi Partai PD Perjuangan. Selamat malam Bang Adian. Merdeka. Kami juga menghadirkan ini dari politikus Partai Gerindra, Bang Andri Rosiade, tapi sampai dengan saat ini sedang menuju ke meja catatan demokrasi. Kami harap Bang Andri bisa segera bergabung dengan dialog kami malam hari ini. Dan juga kami sudah menghadirkan juga relawan Prabowo, ada Bang Bob Hasan. Selamat malam, Bang Bob Hasan. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Dan juga aktivis 98, Bang Faisal Assegaf. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mau langsung ke Mas Guntur Romli, karena ada tulisannya yang cukup menggelitik dan membuat kami kaget soal Prabowo Subianto. Tapi Anda melihat intensitas pertemuan antara Prabowo dan juga Jokowi. Ini bukan bermaksud untuk mengait-ngaitkan, mencocokologikan Mas Guntur Romli. Tapi apakah ini ada sinyal bahwa Jokowi saat ini sedang bermain dua kaki antara mendukung Ganjar dan juga lirik mata ke Prabowo Subianto? Mas Guntur Romli. Kalau saya melihat itu wajar sebagai presiden, dia memiliki kedekatan dengan semua menterinya. Dan saya lihat kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo seperti halnya kedekatan Pak Jokowi dengan menteri yang lain. Tapi kalau kita lihat polanya sebenarnya, setiap Pak Jokowi bertemu dengan Ganjar Pranowo secara khusus, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pak Prabowo. Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo yang minta atau apa. Misalnya, contohnya, setelah dari Batu Tulis, waktu deklarasinya Mas Ganjar, naik pesawat ke Solo, Sholat Id bersama Pak Jokowi, kemudian keesokan harinya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian juga setelah itu, waktu di Solo juga, ya. Setelah ada pertemuan, kemudian bukan di Solo, maaf, di Istana. Ketika Pak Ganjar memposting ada makan siang dengan Pak Jokowi, terus Pak Prabowo tiba-tiba juga ikut setelahnya makan siang dengan Pak Jokowi. Saya kira petanya seperti itu. Itu disengaja maksud Anda? Saya nggak tahu, tapi mungkin ingin menunjukkan, kalau saya ngeliat sih kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sebatas dia sebagai seorang presiden, karena semua juga merasa dekat dan diajak oleh Pak Jokowi kemana-mana. Dan juga ya kalau dengan Pak Ganjar saya lebih spesial, karena menurut saya kadang-kadang kita bertanya kenapa kita masih bertanya kemana dukungan Jokowi. Kok tidak bertanya siapa sih yang benar-benar memiliki kepemimpinan seperti Jokowi? Kalau saya ngeliat ya Pak Ganjar. Pak Jokowi itu orang yang merakyat, tidak elitis, kemudian juga melayani. Nah, kita ngelihat bagaimana kemiripan kepemimpinan Pak Jokowi itu ada di Pak Ganjar. Belusukan dari pagi, masuk ke pasar, bertemu dengan masyarakat, mendengarkan keluh masyarakat dan sebagainya. Tidak ada jarak dengan masyarakat. Dan saya melihat itu hanya ada pada Pak Ganjar, bukan pada capres yang lain. Itu jadi posisinya bukan karena konteks momen kebersamaan. Ini kan skalanya skala kunjungan kerja ya.
sekalipun ada pihak yang menganggap lebih sering kok dengan Menhan, dengan Intensitasnya Prabowo begitu. Subianto, Pak Jokowi. Kalau kita ngeliat tidak, ya mungkin ada program-program yang sama ya. Tetapi kalau kita ngeliat misalnya ketika ke Lampung yang diajak itu adalah Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, kemudian juga ketika kunjungan ke yang lain itu ada Mbak Puan yang juga diajak. Kemudian juga ada menteri-menteri yang lain. Jadi saya ngeliat Pak Jokowi itu sebagai seorang presiden berusaha untuk menempatkan pada tempatnya, bahwa dia harus katakanlah mengayomi semua menteri-menteri yang dia punya. Kemudian tapi secara kedekatan ideologis, kemudian juga soal partai, kemudian juga kemiripan kepemimpinan ya. Orang yang punya nyali dan berani itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Itu salah satu secara eksplisit Pak Jokowi menyatakan seperti itu. Jadi saya melihat bahwa kalau saya pribadi tidak perlu mempertanyakan soal dukungan Pak Jokowi kepada Pak Ganjar. Kalau saya melihat bahwa kalau kita percaya bahwa kita 2024 tidak sedang mencari pengganti Jokowi. Tapi yang kita cari adalah penerus Jokowi. Dan yang meneruskan Jokowi adalah yang memiliki sifat kepemimpinan dan juga pelayanan seperti Pak Jokowi. Dan itu ada pada Pak Ganjar Pranowo. Jadi ya sudah tidak adakah kemudian kegelisahan begitu ya, mengapa Presiden Joko Widodo nampak lebih sering bertemu dengan Pak Prabowo, bukan kemudian bertemu dan juga nampak mesra dengan calon capres Anda, Ganjar Pranowo? Tidak, menurut saya kalau Pak Jokowi itu lebih condong ke hal yang lain, menurut saya itu tidak mendudukkan, malah ingin menjerumuskan beliau. Bahwa beliau adalah seorang presiden yang harus menempatkan dirinya di atas semua kepentingan, di atas semua partai, di atas semua calon presiden. Itu ya, saya adalah orang pendukung Pak Jokowi sampai sekarang dan juga pendukung Pak Ganjar Pranowo. Kita tidak ingin membuat posisi Pak Jokowi itu sulit hanya karena soal pilihan presiden. Dan kita tetap selama ada keyakinan bahwa pada akhirnya Pak Jokowi akan secara eksplisit akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kenapa gitu. sekarang posisinya belum terang-terangan? Bahkan ketika, ini mungkin bajunya mirip-mirip ya Mas ya kan, yang kemarin dipublikasi hitam putih, tegak lurus hitam. Tapi kenapa tidak terang-terangan seperti itu Jokowi mengkampanyekan Ganjar Pranowo? Apakah masih dalam konteks status sebagai kepala negara, sehingga masih agak tarik ulur nih? Betul. Sehingga media yang menangkapnya, publikasi yang kami tangkap adalah lebih sering Prabowo dan Jokowi dalam satu frame. Enggak lah, kita ngeliat, kalau saya lihat polanya itu ketika ketemu dengan Pak Ganjar, ya mungkin ya ada desakan atau permintaan ya juga bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi sebagai seorang presiden, saya melihat itu kegaguman saya kepada Pak Jokowi yang sampai sekarang ya tidak pernah pupus, bahwa beliau adalah orang yang bisa menempatkan posisinya sebagai seorang presiden, maka ya harus dekat dengan semua menterinya. Ya, tapi kalau ketika beliau datang sebagai katakanlah kader partai, kader PDI Perjuangan, kemudian juga orang yang juga harus meng-grooming ya kadernya menjadi penerusnya beliau, maka secara eksplisit beliau selalu menyatakan ya dukungannya terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Oke, dukungannya kepada Pak Ganjar Pranowo. Saya mau ke Bang Bob terlebih dahulu. Anda sebagai relawan Prabowo bagaimana Bang? Kemesraan Pak Jokowi, tingkat intensitas bertemu dengan calon capres Anda pun juga cukup sering. Bahkan sejumlah pengamat menyatakan ini keuntungannya diambil oleh Pak Prabowo dengan berbagai hasil survei menempatkan capres Anda di nomor 1. Saya senyum dulu karena kebetulan saya adalah orang baru dalam forum seperti ini ya. Selamat datang. Masih agak gagap sedikit, maaf. Tidak bisa dipungkiri, apapun perhitungannya mau secara matematis, pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi itu lebih sering, ya, atau sangat intens sekali. Dan di suatu kesempatan Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa beliau seorang lawan terhadap Pak Jokowi, tetapi saat ini beliau berguru politik dengan Pak Jokowi. Sebenarnya poin ini sangat penting sekali untuk kita semua yang pada akhirnya kita melihat dukungan masyarakat pendukung Jokowi itu banyak berimigrasi ke Pak Prabowo sekarang. Itu dibuktikan dengan kelompok saya sebagai relawan 08. Punya data Bang, boleh dibuka datanya kalau loyalis Jokowi yang migrasi ke Prabowo? Belum pada data, belum pada tataran data, tetapi baru tahap tataran perasaan. Jadi karena kita merasa-rasa kawan kita yang dahulunya ada di Pak Jokowi di tahun 2019, sekarang banyak berpindah ke Pak Prabowo. Seberapa banyak tuh Bang? Kemungkinan bisa boleh jadi 65% sampai 70% ya, karena titik temu kami selaku para aktivis, ya kebetulan saya juga ada aktivis profesi dan sebagainya yang selalu dalam keluarga dan persaudaraan itu selalu saya menilai ini dulunya memang pendukung Jokowi. Valid itu data Anda ya? Valid. Ya, data itu lebih valid daripada perasaan. Perasaan itu lebih valid daripada data, ya kan?
Gitu. Jadi kemudian satu lagi ya, bahwa kalau tadi dinyatakan bahwa Pak Jokowi berguru kepada Pak Jokowi, ini sih suatu bukti bahwa dulu itu dari 2014-2019 orang terkuat di Indonesia itu hanya dua, Prabowo dan Jokowi. Prabowo dikalahkan, bahkan Pak Jokowi menyatakan Pak Prabowo kalah, saya menang, gitu kan. Tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo. Nah ini yang mungkin akhirnya pertemuan yang sangat tinggi intensitasnya antara Pak Prabowo dan Jokowi, antara guru dengan murid, ya kan, antara maestro dengan pelaksana politik pada saat nanti, dapat dipastikan bahwa kita tidak akan dapat menunggu kapan itu Pak Jokowi menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Ya tidak mungkin, karena pemilu itu berjalan di bulan Februari, sementara sertijab ya atau alih presiden itu di Oktober 2024. Jadi perhitungan ini sangat tidak mungkin seorang presiden yang tiba-tiba pada saat pemilu itu mendukung salah satu capres, itu tidak mungkin. Tapi jangan GR dulu Bang, pertemuan di Malang ketika Prabowo menyopiri Jokowi sudah jelas langsung ditepis di hari itu juga oleh Presiden Jokowi. Tidak ada sama sekali ini bentuk dukungan saya kepada Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Semua akan pada saat keadaan atau situasi, seorang presiden tidak akan mungkin menyatakan dukungannya terhadap salah satu capres, itu tidak mungkin. Ya kan? Sekalipun itu misalkan seperti ada beberapa kawan juga yang menyatakan bahwa pada kesempatan tertentu dalam internal partai politik tertentu ya, saya tidak menyebutkan partainya, kalau sesama kader ya sudah pasti, karena itu adalah keputusan partai politik mendukung salah satu capres. Tetapi untuk menyatakan ke publik sebagai seorang presiden, untuk mendukung salah satu capres, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada pernyataan itu. Tapi kalau bahasa tubuh, antara seorang guru dengan murid, ya kemudian antara rivalitas yang mantan rivalitas, dan kemudian menyatakan bahwa ini jatahnya Pak Prabowo, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi ini masih belum jelas Bang Bob, soal klaim Anda bahwa di akar rumput pendukungnya Jokowi, loyalisnya yang Anda klaim tadi, sudah sebagian bermigrasi ke Jokowi. Itu rasanya masih belum akurat sampai dengan saat ini. Mas Guntur Romli ya, Bang Adian, apakah ini betul, data ini valid? Sudah ada 60% kalau versi Bang Bob Hasan. Ya itu kan tadi dinyatakan rasanya Jokowi. tadi, bukan data kan. Rasanya juga tadi kan. Bang Adian Apitupulu, tanggapannya dulu Bang, boleh Bang. Langsung saja Bang, silakan. Ya, tadi dia sudah bilang rasa lebih valid dari data, gimana? Kalau menurut saya data lebih valid dari rasa. Data itu harus bisa kita uji secara ilmiah. Kalau rasa nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sedang berbicara tentang cinta dalam forum ini atau tentang pilpres? Kalau cinta kita bicara rasa. Kalau pilpres ayo kita bicara data. Datanya begini. Dalam data TKN 2019 itu ada 300 relawan Jokowi yang terorganisir dan didaftarkan ke KPU. Dari 300 data itu ada 245 yang kemudian secara terbuka mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo. Di luar daripada itu ada yang sudah membubarkan diri, tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Yang ikut musrah dari 14 kalau tidak salah organisasi relawan, 10 ikut mendukung Ganjar, hanya 4 tidak. Dari yang 4 ini terbelah dua, ada yang mendukung 3 periode perpanjangan masa jabatan, 1 lagi kemudian abstain, yang 2 lagi bilang menunggu arahan Jokowi. Itu data. Nah, kalau kita mau perdebatkan data itu, didebat dengan apa? Dengan data lainnya. Kalau kemudian data saya didebat dengan rasa, nggak pernah akan nyambung. Itu loh. Nah kalau dibilang bagaimana tentang dukungan Jokowi terhadap Ganjar, saya tanya Jokowi di Pasar Parung. Langsung ini Bang. Langsung saya tanya. 3 hal yang saya sampaikan pada Presiden Jokowi saat itu. Pertama tentang teman kita yang masih di penjara, dan karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan kita minta diberikan amnesti. Kedua, saya berbicara sama Presiden Jokowi terkait 3.000 mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus yang saat ini beasiswa sudah berhenti 6 bulan. Mereka dari berbagai negara. Dan yang ketiga saya tanya, Pak Presiden, Bapak sebenarnya dukung siapa sih? Kira-kira seperti itu. Kalau dia bilang, Mas Adian sabar, kita sekarang lagi begini. Dia jelaskan dengan tangannya, kalau teman-teman TV One ada saat itu ikut di lapangan, bisa cari dokumentasinya, itu pasti ada. Suara ini harus kami rekam ini, harus kami rekam secara seksama, karena kami mencari soundbite omongan itu belum ada sama sekali Bang sampai sekarang. Yang mana? Pertanyaan Bang Adian ke
Pak Jokowi? Karena kan Gamblang sekali ini, Bang Adian ya. yang soundbite maksudnya gimana sih? Soundbite suara atmosfer yang Bang Adian berinteraksi Di dengan lapangan, Pak Jokowi Bang. langsung, Ya. bertanya langsung. Pak Ya. Jokowi sebenarnya dukung siapa? Ini kami belum ada sama sekali ini secara clear, Bang. Oke, nah. Oke, kalau bisa malam hari ini langsung diungkap ya, Bang ya. Iya. Nah, lalu setelah begini, sabar Mas Adian. Ini kita begini, terus sampai begini. Oke, lalu kita jalan lagi. Kemudian saya tanya, oke kalau sudah begitu, siapa Pak Presiden? Ya Ganjar Pranowo, Mas Adian. Oke. Lalu, ini betul Ganjar Pak Presidennya. Salaman dulu kita. Oh. Oke. Salaman. Dan saya pikir kalau teman-teman media saat itu mengikuti, peristiwa itu ada. Oke, kalau presidennya Pak Ganjar, wapresnya siapa? Dia sebutkan juga, yang terbaik adalah ini dan ini. Saya tidak mungkin sebutkan di sini karena sebagai kader partai saya mau mendahului partai. Tapi itu disebutkan. Nah, orang mau percaya nggak percaya itu bukan urusan saya ya. Tapi kalau kemudian saya disuruh bercerita, saya bercerita saja. Anda sempat menanyakan tidak bagaimana kemudian kedekatan beliau bersama dengan Pak Prabowo, apakah ini mengartikan juga endorsement yang selama ini di Enggak, saya tidak bicara soal saya tidak bicara soal itu dan saya sedang tidak menginterogasi dia gitu loh. Saya cuma mau nanya saja karena dan sebenarnya saya tidak mau tanya itu. Oke. Tapi momen kita jalan bareng di pasar tuh lama. Berhenti sebentar bagi kaos, nanya segala macam sampai dia tanya pedagang, "Kamu kenal dia nggak?" Bang Adian kata pedagang itu, "Oh kamu dikenal di dapilmu." Ya, jalan lagi seperti itu gitu loh. Nah, lalu muncul saja pertanyaan seperti itu dan saya tanyakan. Oke, pernyataan itu kan harus kita uji. Kita ujinya dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa dong. Peristiwa pertama misalnya bagaimana? Satu-satunya calon presiden yang Jokowi hadir dalam deklarasinya hanya Ganjar. Karena kan kadernya, Bang. Betul. Kedua, pulang deklarasi, naik mobil bareng. Karena kader PDI Perjuangan juga. Kemarin di Malang juga naik bareng sama Pak Prabowo. Sebentar dulu. Ini rangkainya dong, saat deklarasi kan. Saat deklarasi, pulang naik mobil bareng, naik pesawatnya bareng juga pulang ke Solo. Dan Pak Ganjar cerita sama saya tentang apa obrolan itu, tapi tidak mungkin saya sampaikan di sini. Oke, berikutnya apa? Berikutnya misalnya kemeja garis-garis. Berikutnya apa? Banyak sekali. Nah, ucapan itu kita uji. Kan kata-kata saya juga harus diuji dong. Ya. Begitu juga kata-kata presiden kita uji. Dan apa? Dan peristiwa demi peristiwa. Makanya kita tidak terlalu rumit untuk pasang billboard gede-gede, naik mobil barang, apa barang mengidentikan dengan iklan gitu loh. Dan promosi-promosi nggak terlalu penting. Itu pertama. Nah yang kedua, sebagai partai kita percaya betul bahwa Jokowi dan Ganjar lahir dari rahim yang sama. Lahir dari pemikiran ideologi yang sama. Oke. Nah, yang ketiga, sebagai partai kita percaya Jokowi tidak akan pergi dari PDI Perjuangan, tetapi kita belajar dan diajarkan untuk berpijak karena berpijak lebih kuat daripada bergantung. Begitu. Bang, Bang Andri tanggapi dulu nih, Bang Andri yang baru tiba di Catatan Demokrasi, Bang Andri. Tadi sudah jelas ketika Bang Adian bertanya langsung pada Presiden jawabannya. Jokowi. Pak Jokowi dukung siapa? Ganjar tadi dengan lantang Bang Adian mengatakan itu. Jangan-jangan kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi selama ini hanya layar depan saja, Bang. Respon Anda seperti apa? Kami tunggu usai jeda sesaat lagi.